Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Yang saya hormati para hadirin, para tokoh masyarakat, para hujat, para asatid, wabil khusus kepada guru kita Ustadz Syaukini dalam perjalanan. Sambil menunggu Ustadz Syauki, saya akan bicara sedikit. Kalau sambitan takut benjo. Mau kaget karena memang saya lama nggak ketemu. Dulu waktu saya pernah ketemu dia masih kecil. Begitu ketemu Ustadz Syauki, sekarang udah gede. Dulu sering banget saya persen. Sekarang begitu udah besar, bukan di persen lagi dia. Jadi udah nerima amplop. Ustadz Syauki sudah besar, saya udah tua sekarang. Jadi Ustadz Syauki ini adalah orang yang masih muda umurnya. Dalam hal menuntut ilmu, kita jangan melihat umurnya tetapi lihat keilmuannya. Walaupun orang itu muda tapi keilmuannya tinggi, harus kita hormati dan kita hargai. Kita jangan sampai kalah, kita harus menjadi contoh. Jadi contoh, kita mencontoh kepada guru-guru besar, ulama terbesar dahulu yang sangat ta'zim kepada orang yang berilmu. Seperti tawadu dan ta'zimnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Ahmad. Beliau-beliau itu kalaupun dia sudah melihat orang yang masih muda ilmunya tinggi, sangat ta'zim dan tawadu sekali. Seperti Imam Syafi'i itu ada suatu istihad permasalahan yang nggak bisa diselesaikan, buntu, biasanya cemerlang terang benderang. Jadi segala keputusan fikih putus. Pada hari itu gelap gulita. Apa nih, ada apa nih, kenapa nggak bisa memutuskan hukum fikih gitu. Nah, ada cerita namanya Ki Seban ini wali Allah. Kerjaannya apaan? Kerjaannya ngangon kambing. Jadi kalau pagi berangkat ngangon kambing, sore pulang. Zohirin ngangon kambing, tetapi di dalam kambing itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah kemarau yang sangat panjang, sehingga kambing-kambing pada kelaparan karena rumput enggak tumbuh. Ini teman-temannya yang ngangon kambing ngomong, "Seban, coba dong nih minta hujan, masalahnya kambing bisa pada mati kalau kelaparan begini, rumput pada kering." Ki Seban karena memang dia sudah nggak mikirkan dunia, karena kasihan kepada temannya, akhirnya dia meminta juga kepada Allah. Kalau wali doanya nggak kayak kita panjang, kalau kita kan doa panjang. Banyak udah Robbana atina, masih rom jalan dalam busana. Jamaah kan udah pada girang banget, udah mau habis nih doa. Apa kenceng, apa rendah, apa kenceng, kagak bisa habis doa. Panjang banget kita doanya. Kalau wali enggak, dipanggil awan mega. Bisa oke.
Alhamdulillah guru kita Ustadz Sauki telah hadir di depan kita, yang mana kemarin saya jelaskan dulu Ustadz Sauki ini masih kecil, saya bilang dulu masih kecil, begitu lama nggak ketemu nggak tahu udah besar. Dulu sering dipersenin dulu mah, kalau sekarang udah beda lagi dah, nerimanya amplop. Ya, jadi keilmuannya lah yang sangat kita ini. Begitu karena jamaahnya, karena teman-temannya pada minta hujan, Ki Seban ngomong sama Mega, hei Mega, datang ke sini, turunkan hujan. Tuh kalau wali begitu pak mintanya, kagak panjang-panjang, karena memang dia doanya dikabulkan, langsung hujan. Begitu hujan, air banyak, rumput pada hijau, kehujanan. Cuman begitu kehujanan kelamaan, temennya bingung, Seban ini gimana jadi banjir, oh iya kelupaan, jadi minta hujan yang berhentiin, hei Mega berhentiin. Akhirnya berhenti ya. Maka terdengarlah berita ini ke Imam Syafi'i. Begitu, oh mungkin Ki Seban yang bisa membuka ijtihad ini. Akhirnya datanglah Imam Syafi'i ke Ki Seban. Ki Seban ini tukang angon kambing, tapi karena tawazulnya, ta'zimnya kepada orang yang berilmu, Imam Syafi'i pun sangat hormat. Ya seperti kita, makanya kita jangan melihat umurnya, tetapi lihatlah ilmunya. Datanglah begitu ke Seban, Imam Syafi'i datang. Assalamualaikum, kata Imam Syafi'i. Waalaikumsalam. Ada apa Kang PI? Manggil Kang PI ya. Kang, ada apa Kang PI? Ini Pak Ki Seban, saya ijtihad mencari permasalahan belum kebuka di dalam fikih. Apa ini yang bisa jawabannya dalam permasalahan ini? Akhirnya Ki Seban tunggu sebentar, pejam mata ketemu. Nih begini nih, tap, baru dah Imam Syafi'i ngeh. Oh begitu ya. Akhirnya apa? Imam Syafi'i dominan Ki Seban. Kamu sih ngorek-ngorek fikih mulu, dikorek-korek. Bersihin batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ Imam Syafi'i nangis. Makanya kalau kita sudah bersih batin, seperti Habib Lutfi, lihat Habib Lutfi ke bandara pakai celana jin, pakai kaos, pakai topi, rambutnya merah-merahin, nggak pakai anting doang. Kalau pakai anting jadi nekpang. Tapi begitu karena dia pakaian seperti itu, ulama besar yang lihat pun hormat, cium tangan, salim, ya kan? Kenapa? Karena memang batinnya yang kuat, batin. Jadi kalau memang batinnya udah mantap, walaupun pakaian seperti apapun tetap karomanya timbul. Karena ada orang pakai jubah gede, udang-udang, ya kan, ilmu kagak punya, pengen dusta-dusta juga ya. Kak Juta Sauki ini sekarang, kalau dari sekarang ini sampai 5 tahun ke depan batinnya diasah. Karena apa? Ilmu pewalian nggak ada di universitas, di perkuliahan nggak ada, adanya di torekot. Kalau batinnya sudah diasah, lama-lama sekarang ini sampai 5 tahun ke depan gelar UST-nya hilang, jadi KH, Kiai Haji. Kenapa? Karena memang hiasannya udah bagus, engkongnya kiai, babanya kiai, anaknya juga jadi kiai. Karena memang hiasannya udah bagus. Coba perhatiin, sebandal-bandalnya anak kiai, sebelok-beloknya anak kiai, kalau sudah dia ingat kepada Allah, naik derajatnya. Itu jadi ilmu perwalian enggak ada di universitas, adanya di terekot. Makanya harus batinnya yang diasah. Ya, jadi dalam hal ini saya sangat berterima kasih pada Bapak-bapak dalam hadir acara ini, yaitu acara syukuran cukur rambut dari anak saya, sebutnya apa ya, om apa engkong gitu. Hah?
Engkong ya? Tua banget saya berarti. Ya. Jadi insya Allah anak ini akan dinamakan West Corny, Muhammad West Corny. Muhammad West Corny ini adalah penghuni langit yang terkenal di langit, nggak terkenal di bumi. Sehingga Nabi aja memerintahkan kepada Sayyidina Umar supaya minta doa kepada West Corny. Mudah-mudahan nama West Corny ini walaupun orang yang nggak seperti West Corny, tetapi akhlaknya bisa seperti West Corny, yaitu taat dan berbakti kepada orang tua. Orang tuanya lagi main TikTok, anaknya nyuciin piring. Orang tuanya lagi main TikTok, anaknya nyuciin piring, berbakti. Tapi kalau nyuci piring udah rapi, orang tuanya masih main TikTok, banting tuh piring. Jadi jangan sekarang ini kadang-kadang anak sama emak pada main TikTok. Jadi West Corny ini adalah orang yang terkenal di langit, tidak terkenal nih. Walaupun orang yang gak seperti West Corny, tetapi akhlaknya bisa seperti West Corny, yaitu taat dan berbakti kepada orang tua. Orang tuanya lagi main TikTok, anaknya nyuciin piring. Orang tuanya lagi main TikTok, anaknya nyuciin piring, berbakti. Tapi kalau nyuci piring udah rapi, orang tuanya masih main TikTok, banting tuh piring. Jadi jangan sekarang ini kadang-kadang anak sama emak pada main TikTok. Jadi West Corny ini adalah orang yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Di RT 6 juga ini ada sebenarnya. Cuman ini saya yang tahu. Enggak terkenal di langit, enggak terkenal di bumi. Di mana terkenalnya? Di alam goib. Nah, yang Roni nih, yang Roni. Ya, pokoknya kalau ada sakit mendadak, perut bengkak, datang kemari. Karena alam goib semua tahu. Ini bukan ngomong bohong nih, bukan bercanda nih. Saya pernah kejadian, saya kan orang yang melalang buana di dalam pendekar persilatan. Jadi kemana-mana saya tahu. Waktu saya di Kalimantan, di hutan, saya mau di hutan begitu ada macan. Saya mau lari ke kiri, mau lari ke belakang jurang, mau lari ke samping jurang, mau lari ke samping jurang, mau lari ke depan ada macan. Ya Allah, begitu saya saking takut-takutnya sehingga saya pasrah kepada Allah, saya berdoa. Saya tanya macan, macan siluman. Dia nanya sama saya, kamu dari mana? Dari Cengkareng, macan. Oh, dari Cengkareng. Kamu kenal nggak sama Yang Roni? Jadi terkenal Pak di mana-mana Yang Roni. Pokoknya kalau sakit-sakit parah, perut mendadak bengkak, larinya kemari. Di alam goib terkenal. Akhirnya saya pasrah. Begitu saya pasrah, ya Allah, saya berdoa, ya Allah selamatkanlah saya pasrah, ya Allah. Mau dimati makan macan, mau dimakan hiu, terserah. Jadi saya merem sambil berdoa. Begitu saya melek ingat Yang Roni, macan di depan saya hilang Pak. Begitu saya nengok ke samping, ini makin di samping saya macannya. Saya tanya, macan lagi ngapain? Lagi berdoa. Doa apaan? Doa makan. Biasa doa makan, saya mau dimakan. Ya, jadi saya selaku dari Sohibul Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di sini, dan mohon dibukakan pintu maaf bila mana dalam acara ini ada kekurangan baik dari jamuan maupun dari tempat maupun dari perilaku kami yang kurang sopan. Hanya itulah yang kami sampaikan. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.